Salam sukses. Teman-teman mahasiswa, apa kabar semuanya? Saya berharap semua dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat. Minggu ini kita memasuki minggu ketiga tutorial dengan materi inisiasi bank dan lembaga keuangan non-bank. Pelajari modul ketiga atau dari materi inisiasi. Lalu silahkan berdiskusi bersama dengan teman-teman dan tutor. Setelah mempelajari materi ketiga, harapannya mahasiswa mampu memahami dan mampu menjelaskan tentang konsep Bank Indonesia, OJK, dan LPS. Jangan lupa, di minggu ketiga ini tutorial akan ada tugas satu di mana teman-teman mahasiswa wajib untuk mengerjakannya. Dalam hal penguploadan tugas, jangan lupa untuk memperhatikan batas waktu pengerjaan tugas. Capaian pembelajaran pada minggu ketiga ini yaitu harapannya mahasiswa mampu menjelaskan peranan Bank Sentral dalam perekonomian, Bank Indonesia sebagai bank sentral, sejarah OJK, kelembagaan OJK, dan operasional OJK, serta sejarah LPS, kelembagaan dan operasional LPS. Setelah tutorial ini secara khusus, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan tentang yang pertama, peranan uang dalam perekonomian, di mana peranan uang dalam perekonomian sangat penting dalam dan kompleks. Ada beberapa peranan utama uang dalam perekonomian. Yang pertama itu sebagai alat tukar. Uang berfungsi sebagai alat tukar yang diterima secara umum untuk memperdagangkan barang ataupun jasa. Tanpa uang, transaksi akan sulit dilakukan karena perlu dilakukan pertukaran barang secara langsung atau bisa disebut barter, yang dapat menjadikan sulit karena perbedaan kebutuhan dan keinginan antara pihak-pihak yang melakukan pertukaran. Yang kedua, itu satuan hitung. Untuk menyediakan satuan hitung yang memudahkan dalam menilai relatif barang dan jasa. Dengan adanya uang, harga barang dan jasa dapat diukur secara pasti dalam unit uang seperti dolar ataupun euro. Yang ketiga, penyimpan nilai. Uang berfungsi sebagai alat penyimpan nilai. Seseorang dapat menyimpan kekayaannya dalam bentuk uang dan menggunakannya di masa yang akan datang. Namun, penting untuk dicatat bahwa nilai uang dapat berfluktuasi karena nilai inflasi atau mungkin deflasi. Yang keempat, standar pembayaran utang. Uang digunakan sebagai standar pembayaran utang. Ketika seseorang meminjam uang, mereka biasanya diharapkan untuk mengembalikan jumlah yang sama dalam bentuk uang yang akan ada di masa depan. Yang kelima, mendorong aktivitas ekonomi. Uang membantu mendorong aktivitas ekonomi dengan memfasilitasi perdagangan dan investasi. Semakin lancar aliran uang dalam perekonomian, semakin aktif pula kegiatan ekonomi. Yang keenam, menengahi antara permintaan dan penawaran. Uang membantu menengahi antara permintaan dan penawaran barang dan jasa dengan memberikan insentif bagi produsen untuk menyediakan barang dan jasa yang diinginkan oleh konsumen. Yang ketujuh, pengukur kesejahteraan. Ukuran jumlah uang yang beredar dalam perekonomian dapat digunakan sebagai indikator kesejahteraan ekonomi. Pertumbuhan jumlah uang yang stabil biasanya dihubungkan dengan pertumbuhan ekonomi yang sehat juga. Sementara inflasi yang tinggi atau deflasi yang signifikan bisa menjadi tanda-tanda masalah dari ekonomi. Secara umum, uang memainkan peran yang sangat penting dalam menggerakkan perekonomian modern, memfasilitasi pertukaran, menyediakan stabilitas, dan menjadi pengukur kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan. Yang kedua, peranan bank sentral dalam perekonomian. Bank sentral memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian suatu negara. Berikut adalah beberapa peran utama bank sentral dalam perekonomian. Yang pertama yaitu pengatur moneter. Salah satu
Peran utama bank sentral adalah mengukur pasokan uang dalam perekonomian untuk mencapai tujuan-tujuan moneter tertentu, seperti mengendalikan inflasi, mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang stabil, dan menjaga stabilitas nilai mata uang. Bank sentral melakukan ini dengan mengatur suku bunga, mengendalikan cadangan bank, dan menggunakan instrumen kebijakan moneter lainnya. Yang kedua, pengawasan sistem keuangan. Bank sentral bertanggung jawab untuk pengawasan dan regulasi lembaga-lembaga keuangan di negara tersebut, termasuk bank-bank komersil dan institusi keuangan lainnya. Tujuan utamanya dari pengawasan ini adalah untuk menjaga kestabilisan sistem keuangan secara keseluruhan dan melindungi kepentingan nasabah. Yang ketiga, penyedia kredit terakhir. Bank sentral sering bertindak sebagai penyedia kredit terakhir dalam perekonomian. Ini berarti bahwa dalam situasi krisis ekonomi atau likuiditas, bank sentral dapat menyediakan dana darurat kepada lembaga-lembaga keuangan yang membutuhkan likuiditas tambahan untuk menjaga stabilitas sistem dari keuangannya. Yang keempat, pengelolaan cadangan devisa. Bank sentral sering bertanggung jawab atas pengelolaan cadangan devisa negara. Cadangan devisa ini biasanya digunakan untuk menjaga stabilitas nilai tukar mata uang negara, serta untuk memastikan ketersediaan mata uang asing yang cukup untuk memenuhi kebutuhan perdagangan internasional dan pembayaran luar negeri. Yang kelima, penyelenggara sistem pembayaran. Bank sentral sering bertanggung jawab atas penyelenggaraan sistem pembayaran dalam perekonomian, ini termasuk pengelolaan sistem clearing dan penyesuaian serta pengaturan infrastruktur pembayaran elektronik untuk memfasilitasi transaksi keuangan antara berbagai pihak di perekonomian. Yang keenam, penyedia informasi dan penelitian. Bank sentral sering menjadi sumber utama informasi dan penelitian tentang kondisi ekonomi dan keuangan negara tersebut. Mereka mengumpulkan data, lalu melakukan analisis dan memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah dan masyarakat secara umum. Secara keseluruhan, bank sentral memainkan peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas dan kesehatan perekonomian suatu negara. Dengan mengatur pasokan uang, mengawasi lembaga keuangan, menyediakan likuiditas, dan penyelenggaraan sistem pembayaran, bank sentral berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan stabil. Yang ketiga itu adalah sejarah Bank Indonesia. Bank Indonesia adalah bank sentral Republik Indonesia yang didirikan pada tanggal 1 Juli tahun 1953. Namun, sejarah Bank Sentral Indonesia dimulai jauh sebelum pendirian resmi. Rangkuman tentang sejarah Bank Indonesia yang pertama itu adalah pra-kemerdekaan. Sebelum kemerdekaan Indonesia, fungsi bank sentral dijalankan oleh The Javans Bank atau DJB yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1828. DJB bertindak sebagai bank sentral untuk Hindia Belanda dan menerbitkan mata uang untuk wilayah tersebut. Yang kedua, di era kemerdekaan. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, pemerintah Indonesia memulai mempersiapkan pembentukan bank sentral untuk negara yang baru merdeka. Pada tahun 1946, pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1946 tentang penataan dan pengambil alihan Bank Indonesia dari tangan pihak Belanda. Yang ketiga, pendirian Bank Indonesia pada tanggal 1 Juli tahun 1953, Bank Indonesia secara resmi didirikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1953. Bank Indonesia diberikan mandat sebagai Bank Sentral Republik Indonesia dengan tugas utama seperti mengatur moneter, mengawasi sistem keuangan, dan menjaga stabilitas nilai dari mata uang. Yang keempat, era reformasi. Pada tahun 1999, Indonesia mengalami krisis ekonomi yang berdampak besar pada perekonomian negara.
Bank Indonesia aktif dalam menangani krisis ini dengan kebijakan moneter yang ketat dan penyesuaian kebijakan lainnya untuk memulihkan stabilitas ekonomi. Yang kelima, perubahan struktural seiring dengan perkembangan ekonomi dan keuangan Indonesia. Bank Indonesia mengalami berbagai perubahan struktural untuk memperkuat perannya sebagai bank sentral yang efektif dan profesional. Ini termasuk perubahan dalam regulasi keuangan, pengawasan lembaga keuangan, dan kebijakan moneter. Yang keenam, peran dalam pengembangan. Bank Indonesia juga berperan aktif dalam mendukung pembangunan ekonomi dan keuangan nasional. Ini meliputi berbagai program untuk meningkatkan inklusi keuangan, mengembangkan sistem pembayaran yang modern, dan memfasilitasi pertumbuhan ekonomi ke sektor ekonomi atau keuangan. Selama lebih dari 6 dekade sejak pendirian Bank Indonesia telah menjadi salah satu pilar utama dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia. Melalui kebijakan moneter yang tepat, pengawasan keuangan yang ketat, dan peran aktif dalam pembangunan ekonomi, Bank Indonesia terus berupaya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif di Indonesia. Yang keempat itu tugas dari Bank Indonesia. Bank Indonesia memiliki beberapa tugas yang diatur dalam undang-undang dan peraturan yang berlaku. Adapun tugas utama Bank Indonesia itu yang pertama, pengaturan moneter. Salah satu tugas utama Bank Indonesia adalah untuk mengatur kebijakan moneter mencapai tujuan-tujuan tertentu seperti mengendalikan inflasi, menjaga stabilitas nilai mata uang, dan mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang sehat. Bank Indonesia menggunakan instrumen kebijakan moneter seperti suku bunga, operasi pasar terbuka, dan operasi moneter lainnya untuk mencapai tujuan-tujuan ini. Yang kedua itu pengawasan sistem keuangan. Bank Indonesia bertanggung jawab atas pengawasan dan regulasi lembaga-lembaga keuangan di Indonesia. Yang ketiga itu stabilitas sistem pembayaran. Bank Indonesia juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan stabilitas dan efisiensi sistem pembayaran di Indonesia. Yang keempat, pengelolaan cadangan devisa. Bank Indonesia bertanggung jawab atas pengelolaan cadangan devisa negara. Yang kelima, penyediaan kredit terakhir. Bank Indonesia berfungsi sebagai penyedia kredit terakhir dalam perekonomian Indonesia, dalam perekonomian yang ada di Indonesia. Yang keenam, menyelenggarakan informasi ekonomi. Bank Indonesia juga berperan sebagai penyelenggara informasi ekonomi dengan mengumpulkan data ekonomi, melakukan analisis, dan menyediakan informasi tentang kondisi ekonomi dan keuangan Indonesia kepada pemerintah. Yang kelima itu kedudukan Bank Indonesia dalam sistem moneter Indonesia. Bank Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem moneter Indonesia sebagai bank sentral negara. Dalam kedudukannya, Bank Indonesia tentang sistem moneter yang ada di Indonesia. Yang pertama, otoritas moneter. Bank Indonesia memiliki otoritas moneter tertinggi di Indonesia. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia bertanggung jawab atas pengaturan dan pelaksanaan kebijakan moneter untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Yang kedua, penyelenggara mata uang. Bank Indonesia adalah satu-satunya lembaga Indonesia yang memiliki wewenang untuk menerbitkan mata uang rupiah di Indonesia. Yang ketiga, pengatur sistem keuangan. Bank Indonesia memiliki peran penting dalam keuangan di Indonesia untuk mencakup pengawasan bank-bank komersil dan sebagainya. Yang keempat, penyedia kredit terakhir. Bank Indonesia berfungsi sebagai penyedia kredit terakhir dalam perekonomian. Yang kelima, pemantauan kondisi ekonomi. Bank Indonesia juga berperan sebagai pemantau kondisi ekonomi dan keuangan Indonesia. Yang keenam, pelaksanaan kebijakan pemerintah. Bank Indonesia sering diharapkan untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan serta untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Lalu selanjutnya, hubungan kerja dengan pemerintah dan lembaga keuangan internasional. Hubungan kerja antara Bank Indonesia dengan pemerintah
dan lembaga keuangan internasional sangat penting untuk mencapai tujuan ekonomi dan keuangan lainnya. Nah, beberapa aspek dari hubungan kerja tersebut diantaranya seperti koordinasi kebijakan. Bank Indonesia bekerja sama dengan pemerintah dalam merumuskan kebijakan ekonomi dan keuangan yang komprehensif. Yang kedua, konsultasi dan informasi. Bank Indonesia sering melakukan konsultasi dengan pemerintah tentang kondisi ekonomi dan keuangan. Yang ketiga, kolaborasi pengawasan. Bank Indonesia juga bekerja sama dengan pemerintah dalam mengawasi dan mengatur lembaga keuangan di Indonesia. Yang keempat, partisipasi dalam forum internasional. Bank Indonesia aktif dan berpartisipasi dalam forum-forum internasional seperti IMF, lalu Bank Dunia, dan ASEAN Development Bank untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan serta untuk memperkuat kerjasama dalam bidang keuangan internasional. Sejarah, lalu yang selanjutnya itu sejarah OJK. Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga keuangan dan pengawasan sektor keuangan di Indonesia yang didirikan pada tahun 2011. Secara singkatnya, dalam pembentukan OJK itu krisis keuangan Asia tahun 97. Krisis keuangan Asia pada tahun 97 menyoroti kelemahan dalam pengaturan dan pengawasan sektor keuangan di Indonesia. Krisis ini mengakibatkan keruntuhan beberapa bank dan lembaga keuangan, serta menimbulkan dampak keuangan, serta juga menimbulkan dampak serius bagi perekonomian Indonesia. Lalu, reformasi sistem keuangan. Pasca krisis ekonomi, pemerintah Indonesia melakukan reformasi sistem keuangan untuk memperbaiki kelemahan dan mencegah terulangnya krisis serupa di masa yang akan datang. Dan yang ketiga, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Pada tahun 2011, pemerintahan Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Undang-undang ini mengatur pembentukan OJK sebagai lembaga independen yang bertanggung jawab atas pengaturan dan pengawasan sektor keuangan. Peran dan tanggung jawab OJK memiliki peran dan tanggung jawab yang luas dalam mengawasi dan mengatur berbagai lembaga keuangan di Indonesia, termasuk bank, lembaga keuangan non-bank, pasar modal, perusahaan asuransi, dan dana pensiun. OJK bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas sektor keuangan, melindungi kepentingan nasabah, dan mendorong pertumbuhan sektor keuangan yang sehat dan inklusif. Selanjutnya, operasional OJK mencakup berbagai kegiatan dan fungsi yang dilakukan oleh lembaga tersebut dalam rangka mengatur dan mengawasi sektor keuangan di Indonesia. Contohnya itu aspeknya operasional dari OJK, pengaturan dan pengawasan. OJK bertanggung jawab atas pengaturan dan pengawasan berbagai lembaga keuangan di Indonesia termasuk bank, lembaga keuangan non-bank, pasar modal, perusahaan asuransi, dan dana pensiun. Pengaturan meliputi pembuatan regulasi dan kebijakan, sedangkan pengawasan melibatkan pemantauan operasional dan kepatuhan lembaga-lembaga keuangan. Yang kedua, penyusunan peraturan. OJK memiliki wewenang untuk penyusunan peraturan dan standar yang berkaitan dengan sektor keuangan. Yang ketiga juga pengawasan berbasis risiko. OJK menggunakan pendekatan pengawasan berbasis risiko untuk melakukan identifikasi, menilai, mengendalikan risiko di sektor keuangan. Pendekatan ini memungkinkan OJK untuk fokus pada lembaga keuangan yang memiliki risiko tinggi dan memprioritaskan sumber daya pengawasan untuk mengatasi risiko tersebut. Yang keempat, pengawasan pasar modal. OJK juga bertanggung jawab atas pengawasan pasar modal yang ada di Indonesia, yang mencakup perusahaan publik, perantara pasar modal, dan lembaga-lembaga yang terlibat dalam kegiatan pasar modal lainnya. OJK memastikan bahwa pasar modal beroperasi dengan transparan, adil, dan efisiensi, serta melindungi kepentingan dari investor. Saya kira kurang lebihnya seperti itu.
sesi ketiga ini. Silahkan kalau ada yang tanyakan, silahkan berdiskusi di kolom yang sudah disediakan di sesi 3. Saya kira saya akhiri sesi 3 ini. Terima kasih atas partisipasinya. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Terima kasih.